di suatu tempat gitu Pak, di daerah Bogor. Bogor. Di daerah Bogor. Waktu itu kita ada pelatihan gitu. Pelatihan apa tuh Pak? Pelatihan ini Di malam hari sekitar jam 1 malam. jam 1 malam. Jam 1 malam. Tapi jarang-jarang siang sih. Jadi di waktu jam 1 malam, kemudian suasananya, cuacanya waktu itu gerimis. Ya gerimis. Dan salah satu anggota kita ada neneknya meninggal waktu itu Waduh. kan. Jadi Ya, gua lanjut. bacalah seadanya gitu kan. Ah. Kalau gua hafal 30 juz, gua baca Jangan semuanya dong. aja kan. Ya. Tiba-tiba saya ngerasain ada sesuatu hal cahaya gitu Pak di atas. Pas di atas itu gua lihat Allah, saya bilang gitu kan. Udah, ini pasti pocong. Udah gua nggak mikir lagi, motor gua balap aja dah. Itu di atas batang. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi sama kita. Ya, semoga kalian sesuai harapan lah ya, baik-baik aja di masa pandemi gini. Kita harus jaga protokol kesehatan. Ya, balik lagi di segmen kita segmen yang sangat menakjubkan, ya, yang penuh ketakutan di dalam diri kita ya. Nah, pada hari ini gua bakalan siap untuk menemanin tidur Anda, tidur kalian semua dengan cerita-cerita misteri yang sangat luar biasa dengan Bang Bro gua ini. Yo, Bang, Siap. Ya, Bang Bro Ismail. Namanya aja udah Ismail. Marzukinya ada nggak? Marzukinya ada Bang. Ada ya? Itu kemarin itu potong kerbau Bang bikin nama itu. Potong kerbau. Potong kerbau. Wow. Keren. Potong kerbau ya. Gila. Gua bilang itu Ismail Marzuki karena ada Taman Ismail Marzuki, Bang ya. Dulunya saya yang punya itu Bang. Oh, Anda ya yang Iya, punya. karena saya Taman jatuh. Ismail Marzuki itu Anda ternyata yang punya ya. Dulunya saya Pak. Jadi ini Waduh. Itu gimana ceritanya? Sekarang udah pindah tangan. dulu jatuh miskin ya. Oh, jatuh miskin. ya. Miskin ya, bukan miskin. Miskin. Wow. Gila. Oke. Oke, Pak Ismail. Siap. Lu asal aslinya dari mana? Kalau gua sih asalnya daerah Provinsi Riau. Provinsi Riau. Provinsi Riau, iya. Jadi lu dari Riau ke Jakarta. Dan udah berapa lama di Jakarta? Sebenarnya gua udah lama sih Jakarta. Ya. Proses karir gua dulu memang di Jakarta. Di Jakarta ya. Memang di Jakarta ya. Tahun 2011 gua udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Nah, sampai tahun 2015 selesai kuliah lah gitu kan. Jadi lu dari tahun 2011 Bang ya? Iya, Di Jakarta. 2011. Iya, betul sekali. Waduh, gila sih. Gue cuman baru berapa tahun ya? Ya baru kemarin. Gue hidup aja baru kemarin, Bang. Hidupnya baru kemarin. Berapa hari dah hidupnya? Ya kisaran 3 hari. 3 lah hari ya. 3 hari. Wah, cepat kali gedenya. Iya, membaiknya cepat kali. Iya. Oke, itu dari 2011 lu sampai sekarang staycation di Jakarta atau Kagak, gua jeda. jeda? Iya. Jeda. Tahun 2011 sampai tahun 2016. Iya, Gua 2016 itu pulang kampung, Pak. pulang kampung. Pulang kampung. Siap. Ya, pulang kampung tahun 2016, 2017 gua kembali lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Balik Jakarta. lagi Jakarta, Pak. Waduh. Setelah itu 2017, 2018, 19, 2020 Oke, 2020 balik lagi. balik lagi Jakarta. Balik lagi. Berarti Ya. kemarin baru ini. Iya, baru ini sekitar baru 2 bulan saja. Tapi Kak. gue baru sadar sekarang nih Pak ya. Gimana, Pak? Bukannya lu kemarin narasumber, moderator. Kok sekarang jadi narasumber? Itu bingung banget sama gua. Kita bisa gitu ya, muter-muter Iya, gitu iya, terus iya, ya. iya, siap. Oke. Aduh. Oke, Bingung juga nih kita. Gini, guys. Untuk tahap pertama ini kita kan ada tim. Ya, kita Ya. harus tukar pikiran tim kita dahulu sebelum kita gitu, Pak. Keren. Cocok, keren. Ya. Iya. Oke. Jadi lu berarti dari tahun 2011 2021 10 tahun lah ya, Pak. Iya, sekitar gitu, Pak. Menginjak Jakarta, bukan lama di Jakarta Bukan ya. lama Jakarta, nginjak Iya. di Jakarta. Dari tahun 2011. Ya. Oke. Jadi gini, Pak, sebuah inspirasi juga bagi gua sih. Iya. Gini. Tahun 2016 gua pulang kampung itu
mencoba mengaplikasikan ilmu gitu lah. Mengaplikasikan ilmu. Ilmu. Jadi kan kita tuntutan daerah itu kan ada Pak. Ketika kita sudah Itu ilmunya dapatnya dari mana? dari Gua Hiro kayaknya. Pak. Dari gua Hiro. Waduh, dari gua ini enggak, gua lautan selatan. Lautan mana itu? Yang Nyiloro Kidul. Hiro Kidul. Enggak ya. Iya. Nah, Ibaratnya kita kan pergi dari dari kampung, dari daerah gitu. Iya. Kan, pergi ke ibu kota itu kan tujuannya menuntut ilmu gitu kan. iya menuntut ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, ya tujuan kita untuk pergi ke Jakarta itu kan mencari ilmu kemudian pengaplikasikannya di daerah. Di daerah. Iya, tahun 2016 sampai tahun 2020 saya mencoba untuk berjuang gitu. Oh. Untuk memberikan ilmu kepada kaderisasi atau anak-anak di daerah itu, Pak. Iya. Alhamdulillah. Tapi saya merasa gini, Pak, mental gua di daerah sudah down gitu. Udah down. Udah down. Makanya gua harus Tapi ke Jakarta kebalik lagi. nih Pak, biasanya orang di perantauan yang ngedown mentalnya sehingga dia bisa membuat dia itu balik lagi ke kampung akibat mentalnya yang down di perantauan dia bisa balik lagi. Tapi kan Gua berbeda. Beda. Iya, Gua gini, Bos. Apa namanya? Di ibu kota ini badan pertarungan gitu, pertempuran gitu. Oh, pertempuran. Iya, siapa yang berani bertahan di ibu kota Jakarta maka dia adalah orang yang sukses, Pak. Oh, siap. Nice. Nice. Iya. Jadi lu bakal bertahan atau enggak? Itu pertanyaan dari gua sih. Kalau lu bertahan berarti sukses kan? Iya. Iya. Lu bertahan enggak untuk lu kedua ke Jakarta sekarang? Ya, kedua, iya. Kedua. Iya. Lu di episode keduanya ini lu bertahan atau enggak? Itu pertanyaannya. Ada di daerah itu Pak tradisi lah. Kalau bahasanya itu memotong limau jeruk. Nah, Iya. kita lihat kita potong jeruk itu Pak. Kalau bagus potong belahnya itu kita bertahan di Jakarta Pak. Kalau nggak bagus belahan jeruk itu maka kita pulang ke daerah lagi. Itu siapa yang motong? Siapa? Dukun Pak. Oke. Iya, siap. Udah lah ya. Terlalu Oke. panjang nih ceritanya ya. Kita masuk ke ini aja lah sih Pak. Gue ngopi dulu bro ya. Ya udah, Oke. ngopi dulu Pak. Nggak apa-apa, Santai. santuy. Bapak kalau ngopi ngerokok ya fleksibel. Di sini bisa mau ngapain aja ya. Mantap. Ya. Jadi gue mau tanya-nanya seputar tentang stories ya. Story tragedi misteri ya. Yang pernah lu alamin di Jakarta. Ini gue tak tertutup kemungkinan yang di luar juga gue tanyain ya. Iya. Ini yang di Jakarta dulu. Nah, di Jakarta nih kayaknya lebih lebih fleksibel orang mengetahui bahwasanya di sana berarti ada setan nyanter. Kalau orang seputaran Jakarta mau main ke sana kan jadi takut, Pak. Iya betul sekali Pak. Nah, jadi gua mau tanya-tanya, pernah nggak sih lu ngalamin tragedi misteri berada di Jakarta selama lu berada di Jakarta ini? Gini sih bro ya. Kalau gua cerita ini bisa sedih nih sebenarnya Pak. Iya. Ya, kalau ada musiknya iramanya agak gimana? Oh, ada musiknya ada musiknya. Iya. Ada. Ini kalau gua ulas semua nih, Bro. Bisa jadi mungkin makan waktu yang luar biasa ini, Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Itu yang saya nantikan. Iya. Ya, Kalau tapi ada kalau tisu nanti misal- kita sediakan tisu nih. Ini sadis betul ceritanya, Pak. Jangan tisu, ya? Pak. Apa? Pasangan. Kalau kita ketakutan kan perlu pelukan toh. Iya. Oke. Seperti apa, Pak? Lu pernah ngalamin apa aja yang pernah di Jakarta ini misteri? Oke, gua cerita yang istilahnya. Stories ini, Pak, kejadian yang tidak pernah saya lupakan dan tidak akan saya lupakan. Oh iya. Iya. Jadi di suatu tempat gitu, Pak, di daerah Bogor. Bogor. Di daerah Bogor. Wow. Waktu itu Iya. kita ada pelatihan gitu. Pelatihan apa tuh, Pak? Pelatihan ini pramuka kah atau apa? Hampir sama sih, Pak. Sama. Ini Iya, iya. pelatihan Diklaksar namanya. Oh iya. Ya, Diklaksar itu tuh di Bahanongan Banser, Pak, itu. Oh. Ya, jadi kita ada pelatihan di Diklaksar. Itu selama 4 hari lah. 4 hari ya. Jadi Iya. udah berjalan waktu sekitar 2 hari. Ya, waktu itu saya panitia, Pak. Panitia. Oh, Berarti bukan member ya, bukan bukan Ya, anggota oke. apalah gitu Iya. pelatihan. Tapi saya sebagai panitia. Jadi panitia itu punya tanggung jawab dong.
Iya, Ya, punya tanggung tanggung jawab. Jadi salah satu anggota kita waktu itu. Jadi kejadiannya itu Pak di malam hari sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Tapi jarang-jarang siang-siang sih. Di jalan itu Iya. Tapi hantu kalau takut siang hari Pak, kena matahari. Kalau setan kalau kena matahari nggak apa-apa Pak. Ya, jadi Ya, gitu. lanjut, Siap. Ini gua udah mau sedih nih, Bro. Jadi ketawa lagi gua. ya gitu, jangan tegang-tegang Iya, banget. Ntar gua nggak ada yang nemenin tidurnya. Oke, lanjut oke. Pak ya. Jam 1 malam. Ya jam 1 malam dan suasana di waktu itu hujan gerimis, Pak. Hujan gerimis. Oh, Udah iya. kayak di film-film cerita ini saya rasa gitu. Iya, tapi gua bilang sih kalau di Bogor itu sering banget sih. Iya. Hujan gerimis-gerimis gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, soalnya emang daerahnya daerah ini ya. Hujan lah ya, Pak ya. Enggak daerah pegunungan. Jadi banyak embun gitu ya. Ya. Jadi di waktu jam 1 malam, kemudian suasananya, cuacanya waktu itu gerimis. Ya, gerimis. Dan salah satu anggota kita ada neneknya meninggal waktu itu Waduh. kan. Jadi saya disuruh komandan untuk mengantar beliau ke terminal gitu. Oh. Jadi di jalan pasar gitu kan, pasar raya. Jadi kita masuk dalam nih Pak, jauh. Ya. Itu nggak ada rumah Pak, sunyi, hutan kiri kanannya Pak. Iya. Gue pernah ngalamin sih. Ya, pernah nanti cerita lagi lah. Ya. Ah. Jadi waktu itu gue udah agak merinding juga ceritanya. Iya. Gua yang belum dengerin belum merinding. Iya. Penasaran. Penasaran ya? Penasaran. Kita cut aja nih. Penasaran ya? Jangan. Kita lanjut ya. Lanjut Siap, dong. siap. Harus. Jadi Yuk. gua waktu ngantarin kan diteman sama dia tuh. Ya. Teman sama dia kan udah gua antarin sampai ke terminal. Di waktu gua mau masuk lagi, masuk dari pasar raya itu mau masuk, ini perasaan udah gak enak lagi Pak. Udah gak enak. Ini perasaan ya Allah. Ini kayaknya ada sesuatu yang akan terjadi gitu. Iya. Gua mau nggak mau gua harus pulang ke tempat lokasi lagi gitu kan. Iya. Jadi gua telepon komandan, ya gimana dan bisa nggak anggota jemput gua lagi gitu kan. Iya. Jadi komandan cemenin gua, lu udah anggota Bansur kok masih aja takut sama hal seperti itu lah gitu kan. Oke, gua mencoba untuk memberanikan diri Iya, dengan bacaan disampaikan datuk gua dulu lagi. Apa tuh, Pak? Kalau kata orang kan biasa Yasin tuh. Surat Yasin. Kalau ya sampai subuh, Pak. Kalau enggak ayat kursi. Ayat kursi, Iya, ya, ayat gitu. kursi. Jurus andalan. Jurus andalan ya. Ya, Gua lanjut. bacalah seadanya gitu kan. Ah. Kalau gua hafal 30 juz, gua baca Jangan semuanya dong. aja kan. Ya. Itu itu keterlaluan. Iya, Ntar makanya. setannya yang kasihan setannya ntar. Iya. Oke. Iya. Jadi kita lanjut ya. Ya, lanjut. Ya. Ini stories ini, Pak. Udah mau masuk ke stories ini. Jadi gua mau masuk, gua pakai motor aja, jalan gitu kan. Jadi dalam perjalanan itu jalannya hancur, Pak. Batu-batu itu hancur. Nggak bisa kita mau balap gitu ya. Iya. Nggak bisa itu. Iya. Jadi dalam perjalanan itu ada pohon kayu yang sangat besar gitu, kiri kanan. Yang sebelah kiri itu yang sangat besar itu jauh. Udah serius nih Pak, merinding saya nih Pak ceritanya. Jadi lanjut dong, di Pak, waktu lanjut. itu, Semangat, Pak. semangat nih. Oke. Iya. Di perjalanan gue tiba-tiba ngerasa ada sesuatu hal gitu. Udah ini bulu merinding, ini bulu semua merinding Pak, kecuali satu bulu yang enggak. Ya. Kacau. Sensor, guys. Sensor. Oke, siap. Lanjut ya. Emang itu semua bulu saya merinding Ya, Pak, itu serius. pertanyaan juga sih bagi gue. Iya. Kenapa kalau kita merinding itu bulu yang naik gitu? Gua Kenapa enggak ini aja kepala yang naik gitu? kepala mana Pak? Aduh. Udah, Pak. Oke, Sakit oke. perut gue nih. Lama-lama ntar gue nggak bisa tidur. Oke. Lanjut ya. Jadi ya emang itu apa namanya udah lumrahnya tuh ya. Kalau Iya. kita menemukan sesuatu merinding itu perasaan kita hanya merinding bulu. Jadi dalam perjalanan jalan yang begitu hancur dalam keadaan gerimis, Iya. gue pulang aja. Jadi tiba-tiba saya ngerasain ada sesuatu hal cahaya gitu Pak di atas gitu kan, Cahaya. gitu. Nur, ya. Oh, ya. Wis. Asik. Jangan dipancing Pak, jangan dipancing. Iya. Gue ngerasa ada cahaya gitu di atas kan, gue cuek aja gitu kan, Iya. cuek. Udah pelingnya udah ada nih, itu sesuatu yang terjadi. Udah, gue santai aja kan gitu, mencoba untuk menenangkan diri gitu. Iya. Jadi
masih penasaran apa yang di atas itu pak. Jadi gue lagi naik motor, tiba-tiba gue ngerasain pas lihat di atas itu pakaian putih itu pak, putih yang begitu. Serius, Pak? Saya merasa serius nih pak, serius pak. Kalau bisa kamera dekat merinding gue nih pak. Wah. Iya, jadi pas di atas itu gue lihat, Allah, saya bilang gitu kan, udah ini pasti pocong. Udah gue nggak mikir lagi, motor gue balap aja dah. Itu di atas batang. Enggak, dia di atas pohon gitu pak, tinggi Di di atas atas pohon. pohon. Itu asli itu pocong di atas saya pak, Wah. asli itu pocong. Jadi gue nggak mikir apa-apa lagi pak. Itu gede nggak, Pak? Barangnya? Allah. saya Ya jangan tegang-tegang banget, Pak. Gue juga takut dantarnya. aduh, gue nggak sempat buka. Kalau dekat saya bisa saya buka, lihat tuh ada nggak gitu ya. Itu tepatnya lu tahu nggak sih daerahnya deket mana? Cisarua lah ya. Ya sih, kalau gua sebutin nanti nggak ada orang ikut pelatihan lagi di sana pak. Waduh. Gua Iya, di iya, etik dan jurnalistik gitu. Iya kasih. Ya, udah lanjut Ya, Pak, lanjut. Jadi udah gue lihat itu pak, gue langsung tancap aja motor itu kan. Udah gue balap aja, nggak sadar gue jalannya hancur atau kagak, nggak sadar gitu. Gue balap sampai di lokasi, gue langsung masuk kamar gitu. Jadi komandan gue dan anggota panitia pada heran gitu ya. Pada heran, gue masuk kamar, udah gue tiduran aja, nggak bisa ngomong apa-apa nih pak, nggak bisa ngomong, gue diam aja kan. Gue tutup muka gue dengan bantal gitu kan. Udah lama kemudian baru komandan masuk kamar nanya, ngapain, ada apa, kata komandan kan. Ini saya ceritain lah. Dia kemudian ambilkan air bukan air bir ya pak. Iya, Kalau iya. air bir nanti gua mabuk gitu ya. Jadi air putih. Ya, ditaruh- kopi lah ya, kopi. Air putih sih Iya, ditawar air sama putih, ya. kiai sama komandan itu kan. Udah gua agak tenang gitu kan. Udah gua ceritain. Ya udah. Dia tapi ini yang gua salutkan sama komandan tuh, beliau bilang ini apa namanya, emang suatu keajaiban ya, ente tuh nasib ente bagus. Dia bilang gitu pak. Saya penasaran gitu, nasib ente bagus bisa ketemu sama pocong. Lah, Itu gua mau nanya kenapa bagus, kayak pokoknya bagus lah, jarang orang mau ketemu pocong. Itu pak, gua udah ketakutan mau mati nih. Dia bilang bagus nasib gua pak. iya sih Pak, bagus ya. Orang kan gak sembarangan bisa ketemu pocong. Iya. Aduh. Itu lu orang terpilih juga sih Pak. Kayaknya gitu pak. Iya. Aduh. Tapi Jadi, sehabis lu minum airnya gimana tuh ceritanya? Gue udah merasa tenang gitu pak ya. Merasa tenang, Udah ya? merasa tenang dengan minum air putih yang ditawarkan oleh sama kiai gitu ya. Ah. Komandan kita udah agak lega. Udah gue ya akhirnya ya berproses lagi lah untuk menangani kader-kader yang ikut pelatihan begitu. Itu sih pak cerita historis ya, yang menurut saya yang tidak akan terlupakan. Oke. Kalau gua ceritakan yang lain lagi nanti nggak cukup waktu, saya takut gitu pak. Oh, Iya. siap. Mungkin gitu aja ya dulu ya Pak ya. Siap pak, siap. Mungkin cerita stories kita sebatas Jakarta dulu ya. Next kita lanjut lagi ya Pak ya. Iya siap Pak, Oke. siap, Soalnya gue percaya banget dengan Pak Ismail yang punya cerita stories yang banyak banget. Gue percaya itu karena gue tahu background lu itu dari mana kan. Iya. Ya apalagi anak pesantren itu banyak banget ya. Aduh. Tapi nggak usah kita ulas semua lah di Nggak sini usah, ya. nggak usah, Pak. Nggak usah. Nggak usah Kita di semua. mungkin di episode yang lain kita di apa namanya waktu yang berbeda kita ceritain lagi ya Pak ya. Jadi gini Pak, saya pocong ini Pak. Pocong ini saya ketemu lagi Pak. Saya mau bilang sama dia Pak. Dia nggak tahu gua ini ustadz gitu loh. Wah. Kalau dia tahu gua ini ustadz pasti nggak akan mampir kat gua gitu Pak. Dia nggak tahu background gua ustadz gitu loh. Lu tunjukin dong kalau lu ustadz Gua gitu. kemarin tuh nggak pakai serban Pak, nggak pakai jubah. Jangan serban jubah. Lu kalau temu itu jangan lu lari kalau lu tunjukin lu ustadz. Iya, gitu. Lu sholat di depan pocong. Lu belum disolatin, gue sholatin ulang gitu Pak ngomongnya. Aduh. Gimana, Pak? Canda ya guys ya, gue nggak ini ya. Asli gue takut banget. Kita belum takbir, dia udah takbir dulu. Anjing. Aduh. Habis nggak Pak? Jadi pokoknya cerita itu bisa gini lah ya, bisa berlanjut lah Pak Bisa ya. berlanjut ya. Bisa lanjut. Belum paginya gue pirasat gue paginya lu ketemu lagi tuh. Kagak Pak. Iya. Gua tapi paginya ketemu setan ya Pak. Setan banyak di siang hari. Iya. Oke deh. Jadi gue berjanji pada diri gue sendiri sih.
Gua Iya. nggak bakalan cerita hal ini kepada anak-anak sih Pak. Ini tapi gue paling para sahabat, pada teman-teman dan keluarga paling gitu Pak, Iya, cerita iya, iya. stories ini. Tapi gue seumur hidup gue sih belum pernah sih ketemu yang gituan sih Pak. Pengen ketemu Pak, saya bacain malam. Gua belum selesai ngomong, gua mau ngomong gitu Pak. Jangan temukan saya dengan beliau-beliau itu. Gua nggak mau. Tapi gua ngelihat yang aneh-aneh pernah. Pernah, Tapi ya? kalau makhluk yang gitu gua nggak pernah. Iya iya. Iya, tapi kalau ngelihat aneh-aneh pernah, kayak misalnya hal yang tak terduga gitu ya. Di Gua suatu, pernah. ya, di suatu saat nanti Pak, mungkin beda kursi. Saya di Jangan, sana, Pak. Bapak di sini. Jangan. Kita ganti terus. Jangan. Saya Jangan. Oke. gua emang nggak mau. Enggak mau ya. Gua nggak mau. Mending gua nggak ngonten dah gitu. Ya udah guys, Oke. gitu aja. Mungkin ceritanya kita sampai di sini aja ya. Mungkin kalau kalian ke Bogor, hati-hati. Sarua tempatnya ya. Enggak. Gua enggak sebutin lokasinya loh. Gua enggak sebutin ya. Gua enggak sebutin serius. Iya. Mungkin segitu aja guys. Video hari ini ya. Di lain waktu, di lain tempat kita bakalan cerita-cerita lagi tentang misteri yang sangat luar biasa, yang sangat menakutkan lah ya. Kalian pasti pengen banget dengerin cerita yang luar biasa. Takutnya gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, Pak Ismail nih menyimpan banyak cerita banget. Tapi di lain waktu kita bakalan cerita-cerita lagi, Pak ya. Siap, Sekarang siap. kita mau ngefokusin dulu nih, Pak. Iya. Penutupan kita. Nggak jadi ini dari tadi kayaknya. Iya. Tutup. Iya, ya. Iya. By the way, kalian pasti ini kan pasti salfok nih sama baju gue ya. Keren ya. DJ Honda, guys. Ini gua beli bekas. Original DJ Honda, guys. Kalian kalau pengen beli baju kayak gini, harganya murah banget, mulai dari 50.000 aja. Kalian bisa beli di link di bawah, link Tokopedia-nya ada di bawah. Kalian bisa klik, kalian langsung bisa memilih-milih apa baju yang tepat. Ini bukan baju, sweater ya. Sweater yang tepat untuk kalian. Oke. See you next time. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita kami ya, cerita kita ya, Pak Iya, ya. cerita kita. Jangan lupa like, comment dan share video ini, dan jangan lupa Oke. juga untuk subscribe terus channel ini biar channel ini terus membuat konten yang lebih menarik untuk kalian semua, guys. Mantap. See you next time. Bye.